Yuk, bismillah. Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ati. Bagaimana kabar Bu Ati hari ini? Waalaikumsalam Pak Dwi. Alhamdulillah kabar saya sehat, baik, dan sedang senang ini. Nah, terima kasih ya Bu Ati sudah meluangkan waktu sore ini. Apa Iya Pak yang Dwi. ingin sampaikan pada pertemuan kali ini Bu Ati? Iya Pak Dwi, saya pengen bertemu Pak Dwi, ingin coaching ini. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Dwi, terutama tentang pembelajaran bahasa Indonesia, materinya peribahasa. Karena murid-murid saya itu masih belum memahami tentang peribahasa gitu Pak Dwi. Oke, Bu Ati berarti memiliki kendala dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu Ati ya? Iya, Ada beberapa murid yang belum memahami dan belum bisa menghafal peribahasa. iya. Apa tujuan dari percakapan kali ini, Bu? Ya, saya ingin murid-murid saya itu dapat mengidentifikasi, memahami tentang peribahasa Pak Dwi dengan senang. Jadi tidak ada beban ketika pelajaran peribahasa itu angel, susah gitu. Saya ingin murid-murid saya itu senang belajar dan dapat mendapatkan pelajaran yang bermakna dari peribahasa begitu Pak Dwi. Oh, nah, Bu Hati telah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira nih dari skala 1 sampai dengan 10, berapa tingkat keberhasilan Ibu dalam menyajikan pembelajaran tentang peribahasa ini, Bu? Ya, sepertinya baru di angka 7 Pak Dwi. Sedih sekali. Masih di angka 7 karena masih beberapa anak itu Bapak murid saya masih belum memahami, belum mengidentifikasi tahu tentang arti peribahasanya. Bahkan apal peribahasanya belum Pak Dwi. Jadi ini sebuah keprihatinan saya untuk meningkatkan motivasi anak-anak saya gitu Pak Dwi. Oke. Lalu bagaimana rencana Bu Ati agar murid-murid bisa termotivasi mempelajari peribahasa ini, Bu? Ya, menurut saya pelajaran peribahasa ini tidak membuat mereka merasa kesulitan, mereka senang mempelajarinya sehingga menikmati setiap pelajaran-pelajaran yang saya berikan. Maksud saya seperti itu, Pak Dwi. Yang diinginkan Bu Ati berarti agar murid-murid tidak merasa sulit dan mereka bahkan merasa senang mempelajari peribahasa. Oke, Iya, Pak menurut Dwi. Bu Ati, teknik apa yang menyenangkan untuk materi peribahasa itu? Ya, eh, saya ingin menyajikan sumber belajar, media dan metodenya. Itu saya persiapkan terlebih dahulu, Pak Dwi. Jadinya kalau kemarin itu saya merasa bahwa anak-anak itu hanya sekedar saya minta saya catatkan di papan tulis, anak menulis kembali gitu kan. Saya tanya jawab, sebenarnya nggak menarik ternyata. Nah, ini saya coba kayaknya kalau saya ajak ke perpustakaan lebih asik kayaknya Pak Dwi ya. Ke perpustakaan belajar di sana seperti itu Pak Dwi. Oh, pasti asik sekali. Pasti murid-murid betah belajar di perpus seperti itu, Bu. Iya. Apa faktor penyebab terhambatnya proses pembelajaran sebelumnya menurut Bu Ati dan bagaimana apa itu solusi yang ingin Bu Ati terapkan? Iya Pak Dwi, sebelumnya saya itu kalau mengajar hanya mencatatkan di papan tulis peribahasa yang anak-anak tinggal mencatat mengulang. Setelah itu ayo dihafalkan. Nanti bu guru tanya. Nah, mungkin apa anak-anak merasa bosan dan monoton ya Pak, sehingga mereka tidak merasa tertantang, tidak tertarik gitu. Sedih saya ngelihatnya sehingga anak-anak nggak hafal-hafal, bahkan merasa jenuh seperti itu. Mungkin itu Pak Dwi, penghambatnya Jadi seperti itu. ya Bu Ati. Jadi menurut Ibu yang menghambat itu karena metode mengajarnya ya Bu? Iya Pak. Apa metode yang dijelaskan Bu Ati sebelumnya ada yang kurang? Lalu di mana letak kekurangannya Bu dari metode tersebut? Ya, kekurangan saya sepertinya ketika anak-anak itu hanya menunggu saya memberikan sebuah catatan, anak-anak tidak saya berikan ruang untuk mereka
berkreasi itu tidak membuat anak-anak itu merasa happy gitu. Mereka hanya menunggu dari saya apa yang saya catatkan. Setelah itu saya menagih, ayo sudah hafal atau belum, itu membuat pembelajaran sepertinya kaku. Arahnya dari saya saja seperti itu Pak Dwi. Nah, ini makanya saya ingin coaching dengan Pak Dwi itu karena kok kok begitu ya? Saya kok nggak menemukan ide gitu Pak Dwi. Jadi berarti menurut Bu Wati itu karena masih teacher center ini ya Bu ya? Iya, Murid-murid iya, belum diberi kebebasan untuk beraksi ini Bu. iya. Kira-kira ada Betul. lagi nggak strategi lain yang bisa diterapkan dalam pembelajaran peribahasa ini Bu? Supaya murid menjadi mudah hafal Bu. Ya, mungkin kalau saya ajak ke perpustakaan Pak Dwi, di situ saya meminta anak-anak mencari peribahasa yang dari huruf apa kata dasarnya dari awalan A, B, C, D. Dari A dulu, kamu cari peribahasa yang A, nanti setelah itu kita artikan sama-sama. Nah, mengartikannya itu kok saya lebih senang tidak tekstual pada buku, tetapi anak-anak itu saya ajak untuk mempraktekkan. Contohnya seperti ini Pak Dwi. Lempar batu sembunyi tangan. Langsung saya praktekkan seperti ini. Nih anak-anak lempar batu, terus tangannya saya sembunyikan. Kira-kira apa nih? Gitu. Kira-kira, Bu, itu kan sudah melempar, tapi kok tangannya disembunyikan berarti tidak bertanggung jawab. Ya, berarti betul. Jawaban anak-anak betul seperti itu. Jadi, saya akan menggiring anak-anak dengan seperti itu gimana ya Pak Dwi? Kayaknya lebih anak-anak lebih termotivasi kayaknya ya, lebih bisa mempraktekkan lempar batu, setelah itu sembunyi tangan, melakukan perbuatan akhirnya tidak bertanggung jawab. Begitu Pak Dwi, mungkin yang pertama itu yang muncul nih setelah tadi Pak Dwi tanya strategi apa gitu. Kayaknya asik sekali itu Bu dengan metode yang Ibu terapkan itu strateginya tadi dengan mengurutkan dari abjad dulu Iya, dengan praktik ya Bu. Berarti langsung iya, dengan praktik dengan sehingga praktik. menggiring nalar anak untuk memahami peribahasa tersebut. Baik Iya. Bu, bisa kebayang ini saya. Nah, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu lakukan hari ini Bu? Yang akan Ukuran dilakukan oleh ya, ukuran keberhasilannya Pak Dwi kalau anak-anak itu bisa belajar dengan senang, dia bisa memperagakan apa peribahasa itu, secara otomatis dia memahami artinya, bisa mengidentifikasi maksud dari peribahasa itu Pak Dwi. Selanjutnya saya punya ini kok kayaknya ada ide lagi nih Pak Dwi. Kalau yang kedua saya akan membuat kalimat 1 sampai 4 empat kalimat pendek yang berisi narasi. Nanti anak-anak menebak menebak arti peribahasanya apa atau peribahasanya apa Pak Dwi. Contohnya eh, Pak Dwi Pak Dwi suka berbagi kepada warga sekitar, suka membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Putra Pak Dwi bernama Ahsan itu juga suka berbagi sehingga banyak temannya. Peribahasa yang cocok untuk narasi di atas adalah berarti kan sifatnya Pak Dwi itu turun kepada anaknya. Karena Pak Dwi dermawan, maka si Ahsan juga dermawan. Maka peribahasanya adalah buah jatuh tak jauh dari pohonnya atau air cucuran atap jatuhnya ke pelimban juga gitu. Karena tadi yang awal kan sudah dibayangkan bagaimana mengartikan peribahasa ya Pak Dwi. Sekarang saya geret untuk ke narasinya. Gitu. Gitu Pak Dwi. hanya seru ini kalau dimainkan itu, Bu. Ya, Iya. tadi Ibu sudah menceritakan tentang eh, tolak ukur keberhasilan dari rencana aksi tadi. Iya. Asal murid itu yang diinginkan itu murid itu merasa nyaman dulu Nyaman. belajarnya dan Iya. nanti pada akhirnya bisa benar-benar memahami tentang peribahasa. Seperti itu ya, Bu ya. Iya Pak. Betul Pak Dwi. Kira-kira rencana mana dulu yang ingin Ibu lakukan dalam rencana aksi ini, Bu? Ya.
Rencana yang pertama yaitu saya membawa anak-anak ke perpustakaan Pak Dwi dengan mencari yang dari huruf abjad A tadi sambil kita artikan bersama-sama, sambil kita peragakan sehingga anak-anak mulai senang dulu dan ternyata otomatis mudah ya mengartikan peribahasa itu. Langkah yang kedua, karena anak sudah paham dengan apa itu praktiknya itu bermain peran, saya merangkai menjadi sebuah narasi yang anak-anak menerka atau menebak peribahasa itu apa. Seperti itu Pak Dwi. Yang ketiga, kalau waktunya cukup nih, pertemuan berikutnya yang minggu-minggu kedua, saya ingin membuat ini Pak Dwi, kertas apa yang saya potong-potong, di situ ada peribahasanya, nanti kalian menebak artinya, atau artinya kalian menebak peribahasanya, atau ada narasinya anak-anak menebak peribahasanya. Gitu Pak Dwi. Dengan cara lompat dan jingkrak. Jadi kan kita bermain lompat-lompat, jingkrak, nanti setelah selesai sampai finish ambil kartu, jawab pertanyaan. Seperti itu Pak Dwi. Wih, keren sekali. Semua sudah tertata dengan Iya. rapi ini, Bu. Iya. Kira-kira siapa yang sudah Ibu tentukan untuk bisa membantu menjaga komitmen Ibu ini? Ya, sepertinya saya akan menggandeng guru bahasa Indonesia Pak Dwi yang ada di kelas 5 dan 6 yang tentunya sudah lebih memahami tentang peribahasa. Jadinya menjaga komitmen saya untuk melaksanakan tadi ide-ide yang tiba-tiba muncul tadi yang mungkin bisa membantu anak-anak untuk belajar lebih senang tentang peribahasa. Itu Pak Dwi. Oke, Ibu tadi sudah berusaha untuk menggandeng teman sejawat ya, guru bahasa Iya, Indonesia kelas iya. 5. Oke, selamat bekerja, Bu. Terima kasih Pak Dwi. Kayaknya ini Terima kasih bakal sekali nih. seru ini. Iya. Bu Ati, Iya, sampai akhir diskusi ini, apa yang telah Bu Ati dapatkan? iya. Alhamdulillah Pak Dwi, saya senang sekali coaching hari ini saya dapat menemukan solusi pembelajaran yang kemarin sempat cuntel, sempat apa ya mau apa gitu. Menemukan saya lebih percaya diri Pak Dwi untuk melaksanakan pembelajaran ini. Jadinya terima kasih sekali saya sudah dibantu untuk menemukan sebuah solusi seperti itu. Sama-sama Bu Ati. Kira-kira kapan rencana aksi ini akan mulai dikerjakan, Bu? Akan mulai dilaksanakan? Insya Allah rencana 1 dan 2 saya melaksanakan minggu ini Pak Dwi. Yang mengajak ke perpustakaan, bermain peran, sambil berdiskusi kelompok itu minggu ini. Selebihnya saya akan minggu depan. Seperti itu. Nah, baik Bu. Rencananya sudah benar-benar rapi, sudah dipersiapkan ini Bu. Kapan-kapan saya ingin cepat bertemu ini, sempat penasaran ini Iya, saya dengan aksi yang ingin Bu Wati laksanakan ini. Kapan kita bisa berjumpa lagi ini Bu, di sesi coaching selanjutnya. iya Terima Pak kasih Dwi. Bu Wati sudah meluangkan waktu untuk Sama-sama. sesi coaching hari ini. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar. Saya tunggu Amin. hasilnya. Amin. Siap, terima Wassalamualaikum, kasih. Bu Wati. Ya, terima kasih Pak Dwi atas waktunya dan kesempatan bertemu dengan Pak Dwi. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dwi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu, terima Ya, kasih. ya. Ya, selanjutnya refleksi dari coaching yang dilaksanakan oleh Pak Dwi dan Bu Wati. Assalamualaikum Pak Dwi, Bu Wati. Waalaikumsalam, Bu Waalaikumsalam, Ibu Heni. Heni. Ya, terima kasih. Alhamdulillah praktik coaching yang Pak Dwi dan Bu Wati laksanakan hari ini sudah bagus sekali. Sudah
sesuai dengan model Tirta, kemudian percakapan yang dilaksanakan atau dilakukan Pak Dwi dan Bu Wati juga sudah dua arah, dan coachnya yaitu Pak Dwi tidak mendominasi, Pak Dwi hanya memberikan pertanyaan pemantik saja, pertanyaan yang berbobot saja, sehingga Mbak Wati bisa menceritakan semua permasalahan yang dihadapi serta mencari solusi yang tepat untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Wati. Dari alur Tirta itu juga sudah memuat tujuan. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Mbak Wati sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang pembelajaran peribahasa. Kemudian dari identifikasi di situ Pak Dwi selaku coach juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Mbak Wati menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu masih monoton dan perlu untuk perbaikan-perbaikan seperti itu, dan perlu rencana-rencana agar pembelajaran itu lebih menarik. Kemudian dari segi rencana aksi di sini Pak Dwi telah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Mbak Wati itu merencanakan hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah, tadi diajak ke perpustakaan dan lain-lain, itu keren sekali, bagus sekali. Kemudian di alur yang terakhir yaitu tanggung jawab, Pak Dwi selaku coach juga sudah menanyakan tentang komitmen yang harus dilakukan itu seperti apa, komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Mbak Wati itu seperti apa, dan ternyata membuat Mbak Wati itu menjadi yakin akan keputusannya dan lebih percaya diri, seperti itu. Terima kasih, itu refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mbak Eni. Eni. Ya, sama-sama.